Mas Imam. Aku mati bareng kamu. Aku ngene iki. Tenan aku wis kesel iki ora sadar Mas. Aku biasa nyebul suling ban nyapu, nyebul suling karo merem ya. Wah iki mesti Jojo mau mbok ikuti. Wis masake nggo tripod. Ngobrol-ngobrol karo iki. Sik piye Pak kabar Mas? Waduh iki piye gitu? Piye apa iki? Lah wis langsung dipakai. Teman-teman sekalian, para penikmat, teman-teman sekalian, para penikmat seni rupa. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Samsun, seorang seniman sapu gerang. Sapu gerang bebas ya? Itu ya. Beliau ini seorang ahli sketsa dan juga seorang pendirup seruling yang handal dan sering tampil di TBCT. Kita ngobrol ya. Kita ngobrol siang ini di TBCT di tengah aktivitas beliau sedang menyapu tadi. Mas Samsun sehat? Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah sehat. Aduh, iki sedang melakukan apa ya? Dalam acara apa ini kok siang-siang ini di TBCT ini? Yo, kena bar nyapu. Oh, bar nyapu tadi. Apa mesti wis membuntutiku pas nyapuin mau terus aku hah? Iya toh Mas? Iya ya. Aku wis rekam berarti aku nyapunya mesti rekam sih. Wis rekam, wis rekam. Wis rekam, mengintili aku terus ya terus pakai bar aktivitas bar nyapu mesti kesel toh Mas. Terus aku menghibur diri dengan meniup sapu. Sapu sak ini tidak sekedar sapu, ini bisa untuk menuangkan ekspresi, Mas Samsun. Kalau boleh tahu ini sepertinya saya tadi melihat instalasi ini karya jenengan ini. Yeah. Ini ngomong-ngomong filosofinya apa? Kok mengambil sebuah sapu sebagai sebuah karya instalasi? Ada kedekatan secara apa pengertian sejarah atau punya filosofi tertentu dengan sapu itu sendiri? Kalau sapu kan kalau budaya Jawa kan untuk bersih-bersih yang jelas. Bersih-bersih. Ini budaya juga kan bersih. Terus filosofinya ya selain membersihkan lahir juga membersihkan batin. Kan filosofinya kan bersih-bersih ya membersihkan lahir dan batin. Oke. Yang bersih-bersih yang sesungguhnya manusia itu tiap hari harus bersih-bersih dari kotoran di rumah gitu, dari debu, dari daun-daun yang jatuh, dari semuanya lah. Kan bersih-bersih juga. Iya. Diperlukan untuk itu ya. Salah satu sapu itu kan ya itu hanya simbol untuk bersih-bersih kan Mas. Tapi ngomong-ngomong ini unik juga teman-teman. Karena kan Mas Samsun ini sapunya bukan sekedar sapu loh ini. Ini kalau boleh tahu kan ini suling ya Mas ya? Iya. Suling loh. Ini dari itu sapu suling dan sebenarnya itu senjata ini. Awalnya senjata. Wah. Awal yang sejujurnya ini senjata tulup itu loh. Senjata tulup. Sumpit. Untuk nulup. Wah, iya. Suku ini berarti tak ini Mas. Nah, ben jelas itu. Oke. Siap. Siap. Tunggu wawancaranya pirang enggak, kita ngobrol 30 menit aja penonton ben gak ngantuk. Pokoknya awalnya saya kan asli dari Madiun toh Mas. Mas Samsun asli dari Madiun. Sekolahnya di Solo, mulai lulus SMP udah di Solo. SMP di Solo? Enggak, lulus SMP berarti SMK ya? SMK-nya boleh tahu apa Mas? SMK Negeri 9 Surakarta. SMSR. Saya muridnya Pak Kepala dulu. Pak Kepala? Pak Kepala Taman Budaya. Sinten itu Pak Kepala yang Suratno. Sekarang ini yang mau sekarang ini tugas ini. Makanya saya di sini dalam rangka yaitu dia kan mau purna tugas saya di sini untuk mengekspresikan diri sebagai seorang mantan murid mengabdikan dirinya di TBCT di mana dulu Pak Luskolana adalah gurunya panjenengan. Mas Samsun, saya kan dengar jenengan ini ahli sketsa ini. Wah, nanti teman-teman akan kita tampilkan sketsa Mas Samsun. Ngomong-ngomong ini, ada berapa sketsa sampai hari ini? Sekarang tinggal ya sekitar 500-an lah. 500-an? Tinggal 500. Pernah dipamerkan nggak?
Belum. Loh, Ya kenapa itu kenapa? sisa sebenarnya. Sisa itu? Ya Itu sisa sisa? yang dulu kan mau ya punya cita-cita sebenarnya ya pengen pameran gitu. Iya. Tapi akhirnya saya saking menikmati prosesnya, akhirnya pameran itu sudah tidak ada dalam pikiran saya. Sketsa itu bagian dari apa ya? Sebenarnya untuk cara saya untuk menghibur diri saya dari rutinitas keseharian yang saya lakukan. Saya itu dengan kan enggak kenal dunia hiburan yang lain, saya itu enggak kenal nge-game, enggak kenal jalan-jalan, enggak kenal yang lain tuh, nonton bioskop ya enggak pernah, yang lain-lain tuh usia muda saya tuh kalau menghibur diri ya jalan-jalan kemana, ke mall, nonton bioskop atau touring kemana. Saya itu enggak punya Oh iya iya iya. pikiran seperti itu untuk menghibur diri ya. Saya itu nyeket itu bagian dari wah yang luar biasa saya. Mengekspresikan diri dan menghibur diri waktu ini dengan nyeket saya bisa mengabadikan objek yang ada di depan saya itu wah terpuaskan hati saya, apalagi melihat orang-orang ramai keramaian yang ada di sebelah saya. Soalnya terus saya itu yang jelas kan apa ya, komunikasi itu saya itu lemah, ngumpul sama teman saya itu nggak bisa ngobrol. Lah ini bisa ngobrol ya ini gara-gara maksudnya ya akhirnya secara komunikasi tidak bisa selancar dengan katakanlah dengan teman-teman yang seperti lain lah. Kalau gitu. kumpul itu orang mereka itu berbagi cerita, mudah saya cerita, saya itu tidak bisa, akhirnya saya tetap bisa diterima salah satunya dengan nyeket itu saya dengan sketsa tadi. Aktivitas gambar itu mereka itu bisa menerima saya walaupun saya itu tidak punya cerita apa-apa. Kalau ngumpul itu tidak bisa bercerita. Oh jadi salah satu untuk membangun relasi pertemanan itu adalah dengan sketsa panjenengan. Ngomong-ngomong sketsa itu diberikan tarif atau gimana menurut panjenengan? Ya enggak kan, saya kan nyeket itu kan untuk memuaskan diri saya sendiri sebenarnya. Bukan dikomersialisasi. Enggak, saat itu enggak, saya enggak kenal komersil. Soalnya saya menghibur diri saya dari sampai rutinitas sehari. Jujur dari awal itu saya tuh kan obsesi saya pengen jadi dulu itu kan pemain akrobatik. Pemain akrobatik. Saya pikir dulu pengen jadi seniman atau gimana? Enggak, dulu pemain sirkus dari kecil kan itu. Pemain sirkus terus saya pengen bisa salto main-main itu. Iya iya iya. Akhirnya saya ya latihan sendiri di rumah itu, sambil di sawah itu, sambil wah apalagi habis sawah habis dipanen itu, wah habis dipanen atau habis di traktor dibajak itu, wah saya bener di lumpur-lumpurnya itu. Kalau habis diambil ada jerami itu, lumpur saya timpuk jerami, wah itu buat salto-salto gitu. Tapi ini apa sketsa itu muncul sejak sebelum sekolah di SMSR atau artinya kan panjenengan punya kebiasaan itu berarti sebelum di SMSR. Setelah. Jadi masuk SMSR baru punya kemampuan untuk sketsa itu. Loh, tapi kok dulu milih SMSR itu gimana ceritanya? Ya saya itu pengen apa? Menjadi orang lain, tertarik menjadi orang lain. Saya kehidupan saya itu sebenarnya kan saya itu dari keluarga petani dan tukang. Bapak dan kakek-kakek itu kakek saya itu petani dan tukang kayu. Oh gitu. Pernah nonton TV, gara-gara nonton TV kok ada itu dulu tuh Basuki Abdullah, pelukis itu loh. Terus ceritain wah kok enak sekali jadi pelukis. Wah, Basuki Abdullah dikelilingi wanita-wanita cantik. Nah, SMP itu begitu. Jadi motivasinya itu awalnya. Lebih enak jadi pelukis seniman daripada jadi petani, tukang kayu. Oh iya iya iya. Seperti itu, terus aku benar-benar iya. Oh alah, jadi motivasi awalnya dari situ. Tapi ngomong gini Mas Samsun, kalau jenengan tidak mengkomersialisasi sketsa jenengan, nah ini pertanyaan nun sewu, untuk kehidupan sehari-hari gimana ya? Ya saya masih dari tani. Masih dari tani? Jenengan hidup dari tani itu. Jadi kadang pulang ke Pacitan. Kemana pulang? Ke Madiun. Oh, ke Madiun ya, Madiun ya. Sorry. Kalau pas musim tanam sama musim panen saya itu pulang. Oh, sementara melupakan. Tapi tinggalnya di mana? Tinggal kalau di Solo, di sini di BJT ya. Di sini sama di Rempah juga, di Rempah Rumah Karya. Di Rempah ya. Oh, enggak, kalau hidupnya selain aku bisa dari menggambar kan hobi. Selain itu ya saya kan jadi apa ya, sebenarnya serabutan juga. Serabutan istilahnya semua jenis pekerjaan dilakukan untuk danggakan
Pertanyaan simpelnya gini kan Mas Samsul. Kan sebenarnya dari sketsa panjenengan tuh sebenarnya bisa untuk hidup karena kan saya lihat di At Market seperti di Ngarsopuro atau di Solo At Market itu kan terima sketsa. Jenengan pernah kepikiran melakukan itu enggak? Itu kan lumayan itu. Kalau misalnya dikomersialkan. Gitu. Ya pernah terus ada teman saya terus terus Yon ikut nimbrung di situ, aku terus ikut nyeket. Terus, akhirnya ya ada yang tertarik, ya pernah tak suruh pernah dibayarin nggak? Dibayarin. Tapi saya itu kan enggak bisa punya waktu yang apa ya penuh untuk itu sebenarnya. Saya itu masih ada aktivitas di dunia persilatan sebenarnya. Persilatan. Ya, dulu di wushu saya itu kan ternyata pendekar juga. Dunia persilatan. Ya itu gara-gara pengen ibarat bisa akrobatik, latihan selalu dari kecil kan itu. Ternyata di Solo itu kenal wushu, sebenarnya saya belajar akrobatik di wushu. Oh. Di wushu. Dulu pernah ikut di senam lantai itu di Manahan. Terus latihan sama anak capoeira seperti itu. Oh gitu. Jadi aktivitas jenengan itu sebenarnya banyak banget ya. Di olahraganya dulu saya. Terus termasuk pesuling ini gimana ini? Kalau kok punya kemampuan ini juga karena ide sendiri atau gimana ini? Ini apa ya? Dulu kan saya sudah jenuh kan dunia gambar itu loh. Gambar. Oh, ada kejenuhan. Ada kejenuhan. Terus saya terus punya ketertarikan di hal yang lain. Bambu. Oh, gitu. Awalnya terus pokoknya saya sudah enggak kepikiran, pokoknya seni itu saya sudah enggak tertarik di dunia seni. Akhirnya kan terus saya kan ya itu saya itu pernah fokus kan di pulang maju di dunia pertanian itu. Di dunia pertanian ya pokoknya lama aku fokus di dunia pertanian, terus aku kan menghadapi banyak masalah di depanku di masalah pertanian, terus di depan pokoknya banyaklah aku memikirkan masalah itu, aku menyelesaikan ya, pokoknya fokusnya di masalah pertanian. Terus ada lagi terus masalah saya kan harus jadi perawat saat itu, orang sakit, orang tua itu merawat itu saat itu. Yang jelas saat itu yang dibutuhkan saya itu ya itulah fisik saya, terus pikiran saya, hati saya gitu. Seperti itu. Pokoknya ya itulah untuk melalui semua kehidupan yang saat itu tak lalui itu jadi petani yang masalahnya itu banyak sekali. Terus ternyata ada orang tua yang saya harus rawat. Saat itu musimnya kekeringan. Saat itu saya sering ngangsu itu cari air di tangga sebelah. Aktivitas saya itu harus memenuhi tandon. Tandonnya itu yang nanti untuk mandi, untuk masak seperti itu tiap hari keseharian. Siram-siram. Ngerawat orang sakit tadi, terus ke sawah. Menghadapi berbagai macam serangan. Jadi ini sebenarnya sebuah bukan pelarian ya, mengatasi kejenuhan dalam dunia seni itu sendiri. Terus di lingkungan saya itu ada material bambu yang jadi masalah juga, saya memikirkan itu di sela-sela itu banyak. Terus aku memikirkan potongan bambu ini masih bisa jadi apa ya, alat apa. Wah, terus saya pertama nggak bikin sumpit itu, saya kan suka makan mie, kalau habis itu makan mie terus dulu itu asik kalau makan bisa pakai sumpit itu, akhirnya bikin sendiri. Aku belajar main sumpit itu, ini ya bisa. Gitu. Sama akhirnya terus bikin sendiri begitu. Habis bikin apa lagi tuh? Pokoknya ketemu potongan bambu, jadi masih jadi apa lagi ya? Setidaknya ini jadi kan sesuatu yang tidak merak itu potongan ya kan. Aku melihat pokoknya potongan bambu yang itu di depan saya itu bermasalah. Itu masalah lagi potongan kecil kok cuma dibuang itu jadi masalah. Seolah-olah tidak ada masalah potongan dan tirai itu loh. Wah, ini biar tidak masalah, aku pikirkan tidak. Aku dalam pikiranku itu berkata gini, tidak semuanya yang tidak menarik itu selalu terhina. Waduh, kan tidak menarik. Waduh, bisa dirubah. Tidak selamanya. Waduh. Siap. Terus terus ada lagi terus tidak selamanya keterbatasan itu membatasi kita. Wah, tidak selamanya yang tidak menarik itu selalu terhina. Aku dari itu, wah ini bambu ini tidak menarik. Terus aku punya alat, gue harus bikin sesuatu cuman punya cutter. Nggak punya alat yang lain. Wah, terus mau bikin macam-macam alat. Wah, ya itu cuman cutter tapi kan bisa potongan bambu yang
kecil cuma itu, belah pakai cutter masih bisa. Iya, oke. Aku ngubah jadi opo, nah apalagi ya ini. Siap. Akhirnya sekarang tercetuslah ini ya, seperti kembali jadi, lagi pokoknya ke jadi macam-macam lah. Pokoknya sampai pernah ada pameran bambu binal itu. Bambu Saya Biena, sampai ke, gimana yang itu? jelas karya bambu saya itu sampai ke kementerian. Ke kementerian juga. Wah, keren. Dulu pernah presentasi ke menteri zamannya Pak SBY, menteri pariwisata itu yang cewek itu, Bu Mari LK Pangestu. Mari LK Pangestu. Karya apa itu, Mas? Ya bambu, saya bikin bambu. Saya bikin dibentuk bambu. Apa itu? Prosesnya itu panjang. Saya mempresentasikan bambu dari proses 5 tahun. Itu cuma jadi satu alat. 5 tahun satu. Bentuknya tuh, Mbak. 5 tahun itu. Proses saya memikirkan potongan-potongan bambu kecil jadi alat ini. Sampai yang terkini sampai jarum buat jahit itu tak bikin. Dari bambu. Saya bikin kuas dan pena dari bambu. Semua dari bambu. Semua dari bambu itu. Keren. Seperti itu. 5 tahun aku mempresentasikan itu. Itu ada ya jelas ada 70 alat jadi satu, memikirkan. Iya. Itu ya proses itu, karena proses. Karena aku melihat bambu ini, potongan ini masih bisa jadi pakai untuk apa ya, bermanfaat untuk apa, sampai cetakan putu itu kan cuma bambu gitu, langsung jadi alat. Wah, keren. Kembali ke soal sketsa tadi. Nggak kepingin pameran atau gimana, Mas? Pameran tunggal ya, gitu, dulu sketsa. Terbesit ya pengen kayak jadi Basuki Abdullah itu, tapi aku menikmati. Jadi nyeketa itu menikmati, ya sudah, aku nyeketa itu sudah terpuaskan, aku senang. Habis itu jam latihan, aku terus latihan. Oh gitu. Nah, jam latihan, aku terus ke sasana. Ya terus sketsa ya dulu menggebu-gebu, wah pengen, pameran 1000 sketsa, ngejar itu. Tetapi ternyata aku lebih menikmati prosesnya, jadi lupa untuk pameran. Terus melihat mereka gitu sering, aku melihat orang-orang pameran ya cuma begitu mereka ternyata kan banyak orang berkarya hanya ngejar pamerannya. Wah, dia tidak menikmati prosesnya. Seperti itu masalahnya. Cari ngejar pamerannya, dia mengejar pamerannya, karyanya laku, akhirnya dia kan ada kekecewaan. Waduh, aku seolah-olah dia hidupnya menderita sekali. Karena dia soalnya tidak sukses. Karena yang ditarget kejar kan, wah bisa pameran tunggal, bisa laku. Nah, seperti itu kadang-kadang. Tapi kan sebenarnya gini, Mas, itu kan tidak bisa disalahkan ya, karena kan gini kan, setiap orang punya prinsip jalan hidup masing-masing. Seperti panjenengan menjadikan sketsa itu sebagai kepuasan batin, tetapi kan kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain yang menjadikan sketsa sebagai jalan hidup untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, kalau misalnya gini, Mas, ada orang yang katakanlah non saya donatur, Mas, sketsamu tak danai untuk dipamerkan, kira-kira gelem ora gitu. Dari sekian sketsa kan mungkin bisa dipilih yang nanti dipamer. Karena gini, non sewu, setiap perjalanan karir seorang seniman itu sudah selayaknya, tapi ini pendapat saya, sudah selayaknya bukan dipamerkan ya, lebih kepada orang umum biar tahu gitu. Oh, ini karya-karya Mas Samsun. Nah, kira-kira kalau misalnya ada donatur yang mau, Mas Samsun, karya-karyamu nanti kita pamerkan suatu hari, gelem ora gitu, kira-kira. Nah, ini penting ya, kok ini jawab kok keseruan begini, Mas. Aku ya benar-benar nanti ya pengen pameran bener. Pengen pameran. Bener, aku berbagi ya, memang ya proses nanti kan orang bisa apa? Mungkin memotivasi orang dan memotivasi untuk kebaikan. Karena saya lihat sketsa jenengan itu bagus loh. Punya nilai. Salah satu perjalanan proses berkesenian saya. Sampai saya tuh nanti ya juga tetap pameran. Saya kan sudah membuat alas kuas dan pena dari bambu, peralatan itu loh. Saya bikin kertasnya. Akhirnya nanti aku balik lagi ya, aku akan merealisasikan, mempraktekkan alat yang tak buat itu, kuas, pena, dan aku sekarang bikin kertas-kertas dari bambu. Bambu itu dalamannya tak ambil kertas dari lembaran-lembaran kertas. Aku kan menulis gini, aku melihat, aku berpikir, aku membuat, aku menggunakannya. Dari bambu itu seperti itu. Aku melihat, aku berpikir, aku membuat, aku menggunakannya. Aku sudah membuat kuas dan pena dan kertasnya. Aku belum menggunakan kuas
pena kertas bambu itu jadi apa, tak realisasikan jadi apa alat. Nah, akhirnya aku harus menulis, kalau tidak menulis ya melukis, membuat keseja gitu tuh. Siap. Seperti itu. Aku proses, nanti balik lagi aku nyeket. Terus aku perjalanan sebelumnya seketas itu kan latihan sebenarnya dasarnya. Aku sudah awalnya benar-benar terasah kemampuan nyeket. Akhirnya aku merealisasikan benar dari alat semuanya aku membuat sendiri. Sebelumnya aku kan beli, kadang minta. Oke. Jadi gambarannya ini gini. Ini merealisasikan pameran dengan semua karya yang dari bambu itu menjadi sebuah sketsa nih. Kurang lebihnya seperti itu. Itu nanti mungkin dipamerkan. Jadi itu mungkin lebih bagi panjenengan itu jauh lebih menarik daripada yang sekarang. Kurang lebihnya kayak gitu. Menarik itu ada semuanya. Oke. Dan saya kan sebelum proses ngukir dari tempurung, kelapa yang kurang, semacam gambar pakai darah juga ya saya. Wah, prosesnya lebih panjang juga. Siap. Dari luka kayak saya ngukir itu mulai kesayat. Dulu awalnya bambu itu tak pakai buat bambu, buat pena itu tak. Darahku tak. Oke teman-teman, mungkin itu pembicaraan kita dengan Mas Samsun, seorang yang katakanlah ahli sketsa dan dia menikmati sketsa dan sedikit melupakan tentang Nun Sewu, ya segala sesuatu berbau dengan materi. Tapi beliau bisa hidup dengan pekerjaan lainnya, termasuk menyeruling ini. Mas, boleh nyeruling lagi sambil matur sembah nuwun Mas. Sehat ya, terus jangan lupa terus berkarya. Ini beliau ahli suling juga ini Mas. Ini sapu Mas. Sapu dan juga berfungsi sebagai seruling. Ya. Gini. Siap, nggih. Satu lagu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Kita ngobrol dengan seniman selanjutnya untuk menggali para pelaku seni rupa di Kota Solo Raya dan sekitarnya. Maju terus seni rupa Indonesia. Salam.